Menjelang GP Inggris di sirkuit Silverstone, Marc Marquez dengan adiknya Alex Marquez menyempatkan diri ke kandang klub sepak bola Manchester City pada beberapa hari yang lalu. Marc Marquez tidak hanya bertemu dengan Ferran Torres yang merupakan rekan senegaranya yang bermain di Man City, tetapi Marc Marquez juga bertemu dan berbincang dengan sang pelatih yaitu Pep Guardiola. Saya menganggap diri saya beruntung telah mengalami hari seperti itu, mengikuti pelatihan dari dekat dan melihat Guardiola berlatih dan melatih para pemain. Saya penggemar sepak bola, itu menyenangkan dan sangat mengesankan melihat bagaimana Man City terorganisir dan bagaimana mencoba menjadi tim terbaik, ungkap Marc Marquez melansir dari Speedweek. Marc Marquez mengatakan ia sangat terkesan dengan gaya bicara dan gaya melatih Pep Guardiola. Dia adalah salah satu dari orang-orang yang Anda coba analis, pelajari darinya bagaimana dia bicara, bagaimana dia melatih. Dia seorang pelatih tapi dia seperti mengesankan bagi saya, senang berbicara dan belajar beberapa hal darinya. Gairah adalah hal yang paling penting dan hal-hal untuk dibagikan seperti pengalaman dan tekanan. Kami berbicara sedikit tentang itu, menarik untuk memahami bagaimana dia menghadapinya, ungkap pembalap asal Spanyol itu. Pep Guardiola pun merasa senang dikunjungi oleh Marc Marquez. Kami bermain dengan bola, dia dengan sepeda motor, tentu saja itu sangat berbeda. Tetapi jika Anda ingin menang, ingin meningkatkan standar, Anda harus memiliki sikap yang benar, ungkap pelatih Manchester City itu. Pep Guardiola pun berbicara tentang Marc Marquez yang sekarang berada di fase tersulit pasca cedera. Jika Anda adalah juara ganda, maka Anda tahu bahwa Anda memiliki sesuatu yang istimewa. Sayangnya dia cedera, tetapi dia semakin baik dan lebih baik. Saya yakin dia memiliki karir yang panjang dan dia akan membuat orang yang mencintai olahraga menjadi bahagia, pungkas Pep Guardiola. Maverick Vinales akan melakukan tes bersama Aprilia di Misano. Pendekatan pertama antara Aprilia dan Maverick Vinales dijadwalkan selama 2 hari, 31 Agustus sampai dengan 1 September 2021. Pada hari yang sama, Ducati juga akan melakukan tur setelah memesan truk Adriatic untuk menguji prototipe 2022. Tes ini diperlukan karena RSGP merupakan hal yang baru untuk Vinales karena dia selalu mengendarai mesin 4 silinder segaris yakni Suzuki dan Yamaha. Romano Albesiano pun menyambut baik kehadiran Maverick Vinales ke timnya, berharap Maverick Vinales memberikan dorongan untuk memaksimalkan target di kejuaraan dunia MotoGP. Ia sudah tidak sabar ingin melihat penampilan Maverick Vinales dengan tim barunya setelah hengkang dari tim pabrikan Yamaha. Terutama ketika datang seorang juara seperti Maverick Vinales yang dengan senang hati kami sambut di Aprilia Racing, ungkap Romano mengutip dari Motosan. Ia juga mengungkapkan dengan pendekatan yang mudah dalam hal berinteraksi ke dalam suatu sistem dan memahami selera berbeda-beda untuk setiap pembalap. Dengan demikian, menurut Romano akan menghasilkan yang menggembirakan. Pada usaha dengan hasil yang menggembirakan, tentunya pendekatan pertama adalah fase adaptasi yang sangat mudah. Dalam hal ergonomi dan preferensi yang kami ketahui berbeda-beda untuk setiap pembalap, ungkap Romano. Tetapi saya yakin bakat dan kecepatan Maverick akan segera nampak dan saya tidak sabar untuk mulai bekerja sama, pungkas Romano Albesiano. Selain itu, Massimo Rivola juga akan memberikan dorongan agar rencana Aprilia segera berjalan. Pasalnya, versi 2022 akan segera dikembangkan sesuai aba-aba Maverick Vinales. Harapannya, Maverick Vinales memberikan kontribusi pada perubahan Aprilia RSGP. Di sisi lain, Andrea Dovizioso dalam beberapa bulan terakhir telah mengumpulkan data yang berguna untuk teknisi Aprilia. Tetapi nampaknya Andrea Dovizioso tidak mau serius merangkul MotoGP dengan RSGP. Minggu depan kami akan melakukan tes bersama Andrea Dovizioso, ungkap Rivola mengutip dari Dazn. Kita akan melihat apakah Andrea Dovizioso pergi ke Yamaha atau dia akan tetap bersama kami. Karena kita bisa memasukkan dengan Maverick Vinales, kita akan melakukannya dengan dia, sambung Massimo Rivola. Rencana tim VR46 berdebut di kelas utama kembali diganggu kabar yang kurang baik karena disinyalir Sultan Arab Saudi membohongi tim VR46. Hal tersebut masih dugaan lantaran belum juga ada kepastian mengenai kerjasama antara kedua belah pihak. Jelas jika berita ini benar pasti membuat geger di ajang balap Grand Prix.
Sebelumnya telah diberitakan dalam keterangan konferensi pers pada bulan Juli lalu jika Tunnel Entertainment Sport dan media menyebutkan Aramco Racing VR46 Team sebagai nama yang akan dipakai tim besutan Valentino Rossi tersebut. Kesepakatan ini mendapat bantahan dari CEO Overseas Talal Al-Mari. Keraguan yang beredar membuat Abdul Aziz bin Abdullah Al Saud selaku pemilik Tunnel Global Holding menggelar konferensi pers terbatas pada Kamis 19 Agustus 2021. Menurut hukum, proyek ini harus diumumkan di tingkat nasional terlebih dahulu sebelum di tingkat internasional, ungkap Pangeran Abdul Aziz. Enggan membahas isu tentang Aramco, Pangeran Abdul Aziz mengatakan akan ada pernyataan resmi mengenai kerjasama dengan VR46 pada Rabu 25 Agustus 2021. Tetapi sampai kabar ini diberitakan, informasi mengenai kerjasama itu belum juga muncul. Banyak ketidakpastian tentang kerjasama ini, ditambah CEO Aramco Talal Al-Mari tidak mau memberikan keterangan. Di sisi lain, tim VR46 harus mempersiapkan anggaran untuk MotoGP 2022. Tim milik Valentino Rossi itu setidaknya harus mempersiapkan jika terjadi hal yang buruk. Untungnya, mereka sudah sepakat dengan Tunnel dan grup yang siap berinvestasi di VR46. Tentunya tidak masalah tim VR46 menghadapi MotoGP 2022. Pada sesi latihan bebas pertama yang digelar pada hari Jumat lalu, Jack Dixon menjajal Yamaha M1 tunggangan Franco Morbidelli. Dan ia berbicara tentang YZR M1-nya tersebut. Ini neraka sialan, itu adalah kata pertama yang dilontarkan Jack Dixon mengenai performa motor MotoGP setelah lap pertama. Diketahui sebelumnya Jack Dixon belum pernah mengendarai motor MotoGP. Ia merupakan pembalap Moto2 di tim Petronas Sprinta yang untuk sementara menggantikan posisi Franco Morbidelli yang cedera. Sesi latihan bebas pertama itu sulit, ungkap Jack Dixon sambil menghela nafas. Saya harus banyak menyerap hal yang baru, kecepatannya wow luar biasa. Tapi di sesi latihan bebas kedua saya merasa lebih baik, 1,4 detik lebih cepat dibanding sesi latihan bebas pertama, sambung Jack Dixon. Sebenarnya ini bukan hal yang baru bagi Jack Dixon. Sebelumnya ia sudah mempunyai pengalaman mengendarai mesin 1000cc, yaitu saat ia masih di World Superbike pada tahun 2018 dengan Kawasaki ZX-10R 1000cc. Tetapi yang paling mengejutkan Jack Dixon dengan Yamaha YZR M1 yaitu perangkat elektronik yang bikin beda dibanding sepeda motor lain dan horsepower yang sangat gila, sangat luar biasa dibanding 1000cc selain motor MotoGP. Kekuatannya gila, saya tidak bisa menjelaskannya. Cara elektronik campur tangan adalah perbedaan terbesar untuk semua sepeda motor lain yang selama ini saya kendarai. Sungguh luar biasa dan tidak normal perangkat ini, ungkap Jack Dixon mengutip dari Speedweek.